Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi, saya mau menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi untuk menampilkan hasil terkini di mana saya berproses bahan bonsai Bougainville Singapura. Untuk bahan ini sebenarnya ada dua ya. Nah ini dia, sebelah kanan dan kiri. Untuk penanaman tidak jauh selisih lama antara sebelah kanan dan kiri. Untuk bahan ini saya tanam kalau tidak salah tanggal 22 Januari 2024. Untuk pas penanaman sudah saya update untuk teman-teman, nanti teman-teman bisa spill ulang, nanti saya lampirkan videonya, linknya di bawah deskripsi. Penasaran? Untuk teman yang komen di bawah deskripsi, dan ini nanti akan saya tampilkan, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Next kita langsung menuju ke bahannya, tidak usah panjang lebar. Ini dia untuk bahannya. Untuk bahan ini memang saya konsep expose akar yang saya tampilkan untuk karakter akarnya, dengan pengerjaan secara bertahap dan makan waktu yang sangat lumayan lama dan kita harus bersabar. Sebenarnya ada dua ya, yang di sebelah situ yang ada tali rapiahnya itu, dinding groundlongnya. Untuk penanaman hampir bareng sama ini ya, tapi dimban ini paling selisih 2-3 bulan. Nah, terhitung mulai dari awal tanam sekitar 22 Januari 2024, berarti sekitar sekarang bulan 6 ke 7 ya, berarti sekitar 1 tahun 7 bulan. Nah, dan alhamdulillah untuk bahan yang di situ sudah diambil sama temen. Nah, dengan waktu yang terbilang kalau untuk saya pribadi sangat lama ya, 1 tahun 7 bulan itu tidak waktu yang sedikit. Dengan mencapai seperti ini tentunya kita yang perlu perhatikan yaitu media tanam, perawatan, pemupukan, karena kita saat lakukan pemupukan harus lihat juga kondisi daun seperti apa, kapan waktunya kita memupuk. Nah, dan menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi, beliau juga minta dispilkan bonsai yang sudah pernah saya proses juga untuk Bougainville. Ini dia ada 2 bahan, tapi alhamdulillah juga sudah diambil juga sama temennya. Nah, saya sedikit mau berbagi untuk teman-teman yang mungkin baru menyimak untuk perjalanan bahan bonsai Bougainville Singapura ini, untuk proses-prosesnya seperti apa, dan nanti mungkin saya akan lakukan penanganan ringan, di mana nanti mungkin akan saya lakukan pemupukan, kemudian nanti mungkin 2 atau 3 bahkan bisa nyampe 5 bulan akan saya lakukan penyetelan di atas pengepresan. Tapi saya mau lihat dulu perkembangan akar di bawah, karena di sini saya lakukan pembuatan beberapa alur secara bertahap biar alurnya nanti maksimal dulu, baru saya lakukan untuk penyetelan di atas. Oke, kita langsung mendekat ke bahannya. Nanti akan saya spillkan ulang untuk teman-teman bagaimana berproses hingga nyampe menjadi seperti ini. Awal tanam untuk bahan ini, dinding karpetnya tingginya sekian, ini kurang lebih 1,20 meter kalau tidak salah. Tanaman saya taruh di atas setelah tumbuh subur. Untuk dinding karpetnya terlihat ada benjolan-benjolan, berarti itu tanda-tanda akar besar ya. Saya bongkar sekian, saya bersihkan akar-akar serabut, saya sisakan yang masih dominan. Saya tunggu kurang lebih 2-3 minggu, bahkan bisa lebih 1 bulan setelah akar yang kita perlihatkan sama persis seperti batang utama, saya lakukan pembuatan alur seperti ini ya. Nah, setelah pembuatan alur mulai kambium jalan, saya lakukan tahap kedua dengan proses yang sama seperti tahap yang di atas, dan seterusnya nyampe posisi di bawah. Nah, kemudian setelah keseluruhan saya membuat alur mempertegas dengan kedalaman yang maksimal agar mencapai karakter-karakter seperti ini, benjolan seperti ini, saya lakukan ulang untuk pembuatan alur secara bertahap
dengan kedalaman yang sedikit berbeda dari tahap pembuatan alur yang pertama. Nah, kita langsung mendekatnya. Hasilnya seperti apa, dimana saya membuat alur-alur agar menampilkan karakter untuk akar ini menjadi lebih tentunya bagus ke depan. Saya di sini mau menampilkan di mana saya tahap awal pembongkaran dinding ground sekian untuk alur yang sudah nampak 1, 2, 3 di sini. Hasilnya seperti ini. Tapi ini pas pembuatan alur sangat lumayan agak sedikit dalam. Saya pertegas dengan spasi yang satu akar paling saya kasih 1. Nah, setelah ini mulai jalan keseluruhan nyampe di bawah, saya proses secara bertahap. Untuk prosesnya sama. Nah, setelah nyampe di bawah selesai, saya lakukan pembuatan alur secara bertahap, dan di sini nampak akan saya tampilkan untuk pembuatan alur yang tahap kedua setelah full keseluruhan dari atas sampai di bawah saya proses. Nah, ini yang tahap kedua, sedikit tidak terlalu panjang, variatif juga, selera menurut teman-teman untuk konsep pembuatan alurnya. Untuk proses seperti ini saya treatment sama. Yang penting satu, untuk melakukan proses seperti ini kita harus lihat kondisi di atas. Usahakan kalau kita berproses untuk pembuatan alur seperti ini di atas subur, karena akan mempercepat pemulihan pada kambium pada akar yang kita lukai. Mohon maaf teman-teman, tadi sedikit terjeda ya karena ada kendala hujan. Saya juga mau berbagi tips untuk teman-teman di mana kita pas membuat alur tentunya biar terkesan sedikit natural untuk mengatasi agar luka itu menjadi balance seperti apa. Saya ambilkan satu contoh ya. Di sini yang sudah saya lukai dan belum saya kerjakan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini luka yang sudah saya kerjakan beberapa minggu yang lalu, dan di sini ada bekas serpian kulit yang kering atau menghitam. Ini kita bisa bersihkan pakai karter ya. Kita bentuk sedemikian rupa mengikuti daripada bentuk akar di sini. Dan untuk hasilnya kira-kira nanti kalau kita lakukan seperti ini ya. Nah, jadi akan lebih enak ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Seperti ini juga. Nanti akan saya lakukan mungkin besok ya, karena ini mendung dan kelihatannya mau hujan lagi. Paling di sini akan saya lakukan untuk pemupukan pada media tanam di bawah. Saya tambah pupuk pakai pupuk cair yang sudah saya buat, saya rendam di tong. Dan pembuatan pupuk sendiri saya juga sudah berbagi untuk teman-teman bagaimana tipsnya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau nanti mungkin insya Allah akan saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Dan hati-hati untuk bahan bonsai bougainville ini sangat rentan sekali terhadap busuk pada akar ya tentunya. Untuk penyiraman saya sarankan untuk teman-teman jangan lakukan sesering mungkin. Kalau kondisi sudah di lahan ground terus akar sudah mencapai tanah, jangan sering-sering disiram air, akan mengakibatkan busuk pada akar. Dan untuk mencegah hama tanah masuk ke media tanam ground yang kita bikin di bawah ya, bisa dilakukan penyiraman pakai air starban ya. Banyak enggak apa-apa, yang penting kita siram di media tanam di bawah. Bisa dilakukan 1,5 atau 2 bulan atau 2 minggu sekali, itu aman ya. Saya sering soalnya untuk lakukan penyiraman pada media tanam bahan bonsai bougainville, karena untuk starban sendiri netralnya sangat cepat. Kita siram sekarang paling 1 minggu sudah netral.
Ini dia ya untuk contoh pupuk cair, dimana saya sebenarnya sudah update untuk cara bikinnya secara detail bagaimana, tapi ini akan saya sampaikan ulang untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya atau baru menemukan di channel saya, di channel YouTube Bonsai Gimbong. Untuk bahan bakunya, materialnya ini saya pakai bekas kotoran kambing. Untuk teman-teman bisa juga pakai bekas kotoran sapi ya. Ini saya rendam pakai air dan nanti kita manfaatkan untuk airnya penyiraman pada bahan bonsai yang terkhususnya masih di lahan ground, karena masih proses tentunya pembesaran. Tentunya untuk pemberian pupuk seperti ini usahakan untuk bahan kita yang di lahan ground akarnya sudah menjangkau tanah. Kenapa saya selalu pakai pupuk cair yang ini untuk irit kantong ya? Karena di saat kita lakukan penyiraman tentunya akan cepat merata ke seluruh media tanam. Bahkan cepat sekali nanti toh akhirnya itu air itu cepat langsung turun ke dasar tanah. Nah, kenapa ini tidak habis-habis ya? Ini nanti mungkin sekitar 5-8 bulan masih, karena ini untuk bahan bakunya dari ketinggian tong ini saya kasih separuh, terus saya kasih full air. Jadi untuk teman-teman nanti kalau seandainya kita ambil seperti ini ya, kita bisa tambah air lagi nyampe penuh, kemudian kita tutup lagi. Satu lagi, seandainya nanti airnya sudah jernih, sudah kita ganti keseluruhan dari bahan bakunya sama airnya, untuk bekas kotoran seperti ini jangan kita buang, kita bisa manfaatkan lagi untuk campuran media tanam. Hati-hati ya untuk teman-teman, untuk pemberian pupuk cair seperti ini jangan sesering mungkin. Kita bisa lakukan 2 bulan sekali, bisa kita lakukan 1 bulan sekali, tapi lihat keporosan pada media tanam pada dinding ground yang mau kita lakukan penyiraman. Ini tadi ya, saya menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi untuk menampilkan daripada hasil saya berproses selama 1 tahun 7 bulan bahan bonsai bougainville dari budidaya stek jempol kaki. Saya konsep ekspos akar agak lumayan sedikit besar ya, bahannya tinggi. Nah, dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan, tapi suatu saat pasti akan saya tanggapi satu persatu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, setidaknya kita sharing belajar bersama tentunya. Dan untuk terkhususnya bahan ini insya Allah ke depan akan selalu saya update hasilnya seperti apa, mudah-mudahan masih bertahan ya, tidak diambil sama temen nanti. Oke, dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.